Selamat sore, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Shalom kekasih Kristus, mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 141 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu. Seperti persembahan ukupan, dan tanganku terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mazmur pasal 141 ayat 1 dan 2. Kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini, terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai dengan 18. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai dengan 18. Apabila orang yang berhikmat akan bersikap mawas diri, maka orang yang bebal akan mempersalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Apabila orang yang berhikmat akan bersikap mawas diri, maka orang bebal akan mempersalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Kekasih Kristus, sikap tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan dan melempar tanggung jawab kepada orang lain bukan saja merupakan sikap pengecut, namun juga adalah sikap yang bebal. Sebab orang yang bebal adalah orang yang selalu merasa dirinya benar dan tidak dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang telah ia lalui. Sebagai akibat, ia sulit untuk mengakui kesalahannya sendiri dan justru mempersalahkan orang lain atas akibat dari perbuatan yang ia kerjakan. Kekasih Kristus, kebebalan seperti itulah yang ada pada diri Raja Ahab, sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Ia telah bersalah dengan membiarkan penyembahan berhala merajalela di negeri Israel. Sebagai akibat, Allah melalui Nabi Elia menyampaikan bahwa ia akan menghukum negeri tersebut dengan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Namun ketika berjumpa dengan Nabi Elia, malahan Ahab menuduh bahwa Elia yang telah mencelakakan negeri Israel. Kebebalannya ini bukan saja mengakibatkan rakyatnya mengalami hukuman Tuhan, tetapi juga menyebabkan ia akhirnya mengalami kebinasaan. Kekasih Kristus, seringkali itu juga bisa terjadi atas diri kita.
Kebebalan-kebebalan yang kita lakukan karena seringkali kita menolak kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita diingatkan, pada saat kita ditegur, kita merasa bahwa posisi kita adalah yang paling benar. Sehingga kita tidak mau mendengar nasihat ataupun teguran dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, umpamanya suami kita, istri kita, ataupun mungkin anak-anak kita. Apalagi kalau sudah diingatkan oleh hamba-Mu. Seharusnya kita boleh mengintrospeksi diri, kita bisa melihat dan kita mau memperbaikinya. Tetapi kalau teguran, nasihat datang berulang-ulang dan kita tidak mau memperhatikannya, maka sesungguhnya kita sedang mengarah kepada orang yang bebal. Kalau orang bebal, maka dia akan melihat bahwa dia yang paling benar. Dia rasa dia yang paling benar. Dan oleh sebab itu, perlulah saudara, kita mari, tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi kita koreksi diri kita masing-masing, supaya kita jangan ada pada bagian orang yang bebal, tetapi kita adalah orang-orang yang berhikmat, sehingga kita bisa selalu mawas diri dalam semua aktivitas kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik kekasih Kristus, sore ini saya mengajak kita sama-sama berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Pak Riki Yafet di Sorong. Terima kasih Cak Riki. Juga Ibu Yeni Tera di Bandung. Juga Ibu Okvin yang berada di Sorong. Ibu Irene Tumonggor juga. Dan semua teman-teman, rekan-rekan yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kekasih Kristus. Tuhan, ajarlah kami untuk menghormati diri-Mu lebih dari semua hal. Sebab hanya di dalam takut kepadamu, kami akan hidup penuh dengan hikmat dan bukan di dalam kebebalan. Ampunilah diri kami, karena tak jarang kami memilih untuk hidup menurut kehendak kami sendiri dan mengabaikan tuntunan firman-Mu yang memberikan hikmat kepada kami. Kami mengaku bahwa tak jarang justru kami mempersalahkan diri Tuhan untuk kesulitan yang kami alami, yang sesungguhnya disebabkan oleh kebebalan kami sendiri. Tuhan Yesus, ampunilah diri kami. Kami berterima kasih kepadamu karena di dalam kesabaran dan kemurahan Engkau bersedia menuntun hidup kami di sepanjang hari ini. Engkau adalah pribadi yang panjang sabar dan kemurahan-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya dengan keberhasilan. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami ke dalam anugerah-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, pengasih dan penyayang, yang boleh menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak hidup sebagai orang yang bebal, tapi kami hidup sebagai orang-orang yang berhikmat. Hamba berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah hadir. Hamba berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, campur tangan-Mu kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang telah hamba sebutkan nama mereka. Tuhan, hamba mohon pengampunan-Mu turun atas mereka, pengasihan-Mu turun atas mereka. Tuntun mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu, di dalam rencana rancangan-Mu. Biarlah mereka hidup berdasarkan firman Tuhan, sehingga mereka akan menjadi orang yang berhikmat, bukan orang bebal. Bahkan mereka hidup dan akan menjadi berkat, bisa menolong banyak orang untuk melepaskan orang-orang bebal kembali dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang terbaik supaya mereka boleh bersyukur selalu kepada Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, suami mereka, istri mereka, anak cucu mereka diberkati. Pekerjaan-pekerjaan diberkati. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka butuhkan hari-hari ini, biar Tuhan Engkau sediakan. Bahkan yang tidak mereka pikirkan telah Engkau sediakan kepada mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan
yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon kasih Tuhan terus turun bekerja di dalam wilayah kami ini. Hamba mohon roh pengampunan turun bagi kami Bapa. Biar roh pengampunan turun bagi kami, mulai dari yang kecil sampai yang tua. Tuhan, berikan kami pengampunan-Mu. Ampuni kami jikalau kami masih melanggar perintah-perintah-Mu. Jikalau hidup kami bebal, kami tidak mau mendengar perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila roh jahat yang mengikat kami, roh perjudian, togel-togel, roh narkoba, roh mabok-mabokan, baik aibon, baik minuman-minuman keras, roh perkelahian, roh egois hanya mementingkan diri sendiri, roh pemberontakan, roh yang tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, roh agamawi, roh adat istiadat yang mengikat kami, yang membutakan mata hati kami, sehingga kami tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan dengan benar. Tuhan, pada saat ini kami mau putuskan, kami tolak keluar dari kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta kuasa Tuhan bekerja menjamah setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan hamba tanam kembali dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus memimpin kami selalu dalam kebenaran, sehingga kami boleh hidup bukan sebagai orang bebal, tapi hidup sebagai orang yang berhikmat, sehingga kami bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan Yesus memberkati seluruh umat-Mu di Jalan Serayu Sanggeng ini. Yang sakit Tuhan, hamba mohon kasih-Mu. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuh mereka. Dan oleh bilur-bilur Yesus, sembuh mereka saat ini. Sembuh mereka, apapun penyakit yang mereka hadapi hari ini. Tuhan mau katakan oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan itu terjadi bagi mereka sekarang. Kesembuhan itu turun atas mereka sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati mereka. Dengan bertambah 1 tahun usia, biarlah Tuhan mereka semakin berhikmat, semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Engkau ya Allah. Bawa mereka untuk lebih mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Patahkan setiap pekerjaan sejahat yang boleh membawa mereka kepada kebinasaan. Biarlah mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Maka sore hari ini hamba berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeremia Oja, selaku Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia DPD Papua Barat, yang hari ini juga Tuhan boleh menambah 1 tahun usia di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan dengan bertambah 1 tahun usia membuat dia semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, dan semakin mengasihi Engkau ya Allah. Sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia, bahkan sebagai Gembala Jemaat GPDI, Tuhan tolong dia, bawa dia untuk lebih taat, lebih setia, lebih sungguh mengasihi Engkau, sehingga jemaat yang digembalakan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan lewat dia di dalam nama Yesus. Biarlah dia boleh berdiri sebagai seorang suami, seorang imam, seorang nabi, dan seorang raja di dalam rumah tangganya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan yang senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk cucu kekasih hamba Reinhard Sampara, yang hari ini juga Tuhan boleh menambah 1 tahun usia menjadi usia yang ke-5 tahun. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin bijaksana, membuat dia hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan menghormati orang tua. Tuhan beri hikmat kepintaran kepadanya. Tuhan berikan kekuatan kesehatan dalam pertumbuhannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memberkati dia, biar berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel, kecerdasan, kekuatan Daud, Yusuf, Daniel turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hidupnya mulai hari ini selaku hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk Ibu Mici Tanamal, untuk Ibu Luciana. Tuhan memberkati mereka juga, pribadi mereka. Tuhan bawa lebih dekat dengan Engkau, lebih sungguh dengan Engkau, lebih mengenal pribadi-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan ya Allah. Mereka hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, bukan orang bebal. Biarlah Tuhan memberkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, memberkati suami mereka,
anak cucu mereka diberkati, pekerjaan dan pelayanan-pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur buat waktu sore hari ini, dan hamba tetap berdoa Tuhan berikan kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami, tanah Papua dan kota Manokwari. Biarlah kami boleh hidup tentram di dalam pimpinan-Mu ya Allah. Kami juga patahkan setiap pekerjaan si jahat lewat penyakit COVID-19 ini. Kami tolak keluar dari bangsa negara kami, dari tanah Papua dan dari kota Manokwari. Perasaan takut yang berkelebihan yang membuat kami ketakutan, Tuhan kami putuskan dari kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus yang memegang kehidupan itu, bukan COVID-19, tapi Tuhan Yesus yang memegang kehidupan kami. Biar kami pahami hal ini, bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa di pihak kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami, dan kami milik Tuhan. Hamba percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami yang selalu bersandar kepada Dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan syukur kami untuk sore malam hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan, Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, salam, MDC.